Shalom anak-anak SD Kristen Elim. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyanyikan pujian kita. Kasih itu sabar, lemah lembut, murah hati, tak cemburu. Kasih itu sabar, lemah lembut, murah hati, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasihnya pada kita. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, lemah lembut, murah hati, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami butuh urapan Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami, agar kami mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Amin. Nah, pada pagi hari ini Keintan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Sama Seperti Bapa. Nah, adik-adik, ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Alkitab mengatakan setiap pohon dikenal pada buahnya. Pohon mangga pasti menghasilkan buah mangga. Pohon pisang pun demikian akan menghasilkan buah pisang. Kamu tidak akan menemukan pisang dalam kebun anggur, sebab kebun anggur akan menghasilkan buah anggur, bukan pisang. Sikap kamu tidak akan sama seperti sikap dari ayah temanmu, atau wajahmu tidak akan sama seperti wajah dari ayah dari temanmu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Keintan memberi judul Sama Seperti Bapa? Karena bagaimana sikapmu, bagaimana karaktermu, bagaimana perilakumu mencerminkan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Nah, di sini yang Keintan mau sampaikan, Bapa itu sama seperti Tuhan kita. Nah, adik-adik, sebagai orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan, kita harus mencerminkan sikap yang sama seperti Tuhan. Bagaimana buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kamu pun harus demikian. Kalau kamu memiliki Bapa yang seperti Yesus, yang penuh kasih, yang lemah lembut, yang murah hati, yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya, hal demikian pun harus kamu miliki dalam kehidupanmu. Kamu harus mengasihi orang lain, kamu harus sabar dalam menghadapi setiap orang, kamu harus berbuat baik kepada semua orang, kamu harus terus lemah lembut kepada teman-temanmu dan orang-orang di sekitarmu. Kamu harus berbuat kasih setiap waktu. Waktu teman-temanmu belum mengenal Yesus, jadilah orang-orang yang penuh dengan kasih, yang menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temanmu. Sabarlah jika teman-temanmu menyakitimu. Jangan membalas dia dengan satu kata pun atau perilaku yang sangat kasar dibandingkan dengan apa yang diberikan kepadamu. Berbuat baiklah kepadanya apapun yang terjadi. Saat kondisimu sangat-sangat buruk, kamu berbuat baik kepada temanmu. Saat uang jajanmu hanya sedikit tapi kamu membagikannya kepada temanmu, itu perbuatan baik, dan kamu sama seperti Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kamu mau jadi sama seperti Bapa di surga, kamu harus sering membaca kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana kamu mengerti kebenaran firman Tuhan, kamu akan memahami bagaimana karakter dan sikap Yesus, maka kamu pun akan mencerminkan bagaimana sikap Yesus kepada teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu, kepada keluargamu, bahkan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kamu harus jadi sama seperti Bapa. Sama seperti Keintan pun akan jadi seperti Bapa yang di surga yang kita sembah. Maka adik-adik pun harus demikian, harus memiliki sikap yang sama seperti Bapa. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang disampaikan pada hari ini. Kami mau memiliki sikap dan karakter seperti Bapa, mengasihi, memberi maaf kepada orang lain, mengasihi orang lain, bahkan pun kami mau terus berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami. Untuk itu kami butuh urapan Roh Kudus-Mu, mengurapi setiap kami agar kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kami untuk terus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar kami hidup menjadi pelaku firman Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, dalam tugas dan apapun yang kami akan lakukan pada hari ini pun Tuhan menolong setiap kami, berikan kami hikmat, kepintaran, kecerdasan, biar kami mengerti, memahami, dan pembelajaran yang kami terima dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Bahkan guru-guru kami pun Tuhan membalas mereka dengan berlipat kali ganda, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.